Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke Komputer Online Class. Nah, kali ini materi kita tentang Microsoft Excel. Oke, kita masuk saja ke materinya. Nah, ini ada pengertiannya. Jadi Microsoft Excel ini adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform dan Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows saja. Jadi, dia juga tersedia di macOS, Android, dan Apple. Secara umum, Microsoft Excel ini menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri dari baris atau row dan kolom tempat kamu memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jumlah sel Microsoft Excel yang di 2016 terdiri dari 1.048.576. Nah, itu barisnya, dan yang kolom ada 16.384 dan total selnya itu ada 17 miliaran. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut dari pengertian row, kolom, cell, dan range. Nah, tadi di yang sebelumnya sudah ada membahas tentang row, kolom, cell, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Nah, jadi apa row itu? Nah, row itu dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai baris. Nah, dia itu adalah bagian dari worksheet yang melintang horizontal ke samping dan ditandai dengan nomor angka 1, 2, 3 sampai dengan batas akhirnya yaitu 1.048.576. Nah, kalian bisa lihat di gambar tersebut. Nah, yang di sebelah kiri itu yang angka-angka itu, nah itulah row-nya atau baris. Nah, dia memiliki jumlahnya itu sampai 1 jutaan. Nah, jika kalian terus sampai ke bawah. Nah, seperti itulah bentuk dari row Microsoft Excel. Setelah row ada kolom. Nah, kalau kolom ini ya tahu lah kan, dalam bahasa Indonesia artinya kolom. Nah, merupakan bagian dari worksheet yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A, B, C dan seterusnya sampai XFD. Nah, jumlah kolom atau yang disediakan oleh Microsoft Excel ini sampai huruf XFD yang totalnya adalah 16.384. Nah, jadi kalau row yang angka, sedangkan yang kolom itu yang huruf. Nah, yang A, B, C, D sampai XFD, nah itu dia adalah kolomnya. Setelah kolom ada sel. Jadi pengertian sel ini adalah sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara row dan kolom. Pertemuan baris dan kolom ya. Jadi pertemuan baris dan kolom ini disebut sel. Dan sebuah sel Excel biasanya diberi nama atau alamat sesuai dengan nama kolom dan nomor barisnya. Misal titik pertemuan antara kolom C dan row nomor 5 disebut sel C5. Dengan kata lain, jadi sel C5 ini merupakan sel Excel yang berada di kolom C dan baris ke-5. Nah, kalian bisa lihat di gambar tersebut. Nah, itu ada kolom C dan dia ada di baris ke-5. Kita klik yang baris ke-5 dan tepat dia di kolom C, maka di name box yang tanda merah itu akan sesuai dengan nama selnya. Lanjut ada range. Nah, jadi range ini diartikan ke Indonesia adalah sebagai rentang. Jadi dia itu kumpulan dari beberapa sel pada Microsoft Excel. Jadi pengertian range ini adalah gabungan dari beberapa sel pada Microsoft Excel, baik dalam satu atau beberapa baris dan kolom. Nah, jadi seperti di gambar kalian bisa lihat. Contohnya kita blok
Kita klik, terus kita tarik, kita drag ke bawah dari C3 sampai dengan yang di bawah itu D7. Kalian bisa lihat di gambar. Dia yang awal mulanya itu ada di kolom C baris ketiga, dan paling terakhir ada kolom D baris ke-7. Nah, jadi itu range-nya C3.2 D7. Nah, ini ada bagian shortcut pindah antar sel pada worksheet. Nah, ini shortcut yang ada di keyboard ya. Kita bisa lihat yang pertama itu ada yang tombol panah arah. Itu fungsinya untuk pindah sel ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Kalau tab, pindah satu sel ke kanan. Shift plus tab, pindah ke sel ke bagian kiri. Sedangkan enter, pindah satu sel ke bawah. Shift enter, pindah satu sel ke atas. Kalau yang kontrol plus tombol kanan, nah itu pindah satu sel paling kanan ya nak. Itu salah ngetik pada kolom pertama. Jadi dia langsung pindah ke paling ujung. Misalnya contoh ke ujung itu ada X FD tadi, dia langsung ke sana. Sedangkan kontrol kiri, arah panah kiri, dia pindah satu sel ke paling kiri pada kolom terakhir. Nah, jadi dia pindah. Misal kita udah di pertengahan sel, lalu kita mau balik ke kolom A, kita langsung pencet kontrol plus arah panah kiri. Nah, sedangkan kontrol plus atas itu pindah ke sel paling atas, dan kontrol plus bawah itu pindah ke yang paling baris terakhir. Nah, misalnya kalian mau sampai betul lah ya baris Excel ini segini, kalian tinggal pencet kontrol, pencet bawah, dan dia langsung akan ke baris terakhir. Nah, ada home itu pindah ke kolom A. Kontrol plus home pindah ke sel A1. Page up itu ada di dekat tombol home, itu pindah satu layar ke atas. Sedangkan page down pindah satu layar ke bawah. Alt plus page up itu pindah satu layar ke kiri. Alt plus page down pindah satu layar ke kanan. Control plus page up itu pindah ke worksheet berikutnya. Dan sedangkan control page down pindah ke worksheet sebelumnya. Oke, sekian dulu materi dari Mister. Semoga dengan materi pengenalan dari Microsoft Excel ini kalian bisa memahami apa yang telah saya berikan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.